Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh, dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Yang pertama, mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November, Itu hujan di 3 lokasi, ya. kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke? Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, Tanpa kamera, ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di Bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton, dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh, angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Baru kita undang rekan-rekan media. Jadi itu semuanya sejak hari pertama saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana, ya. Dan sampai sekarang totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu Susi Air, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya. Di tanggal 30, sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambunglah jalan. Nyalalah listrik. Gimana bisa nyambung? Gimana bisa nyala? Ya semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan di atas gunung segala macam tanpa kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar,
Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Meski bencana sudah berjalan waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berstatus bencana nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka. Agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Ya, kalau kita melihat video yang sedang viral, sedang hangat dibahas per hari ini teman-teman, yaitu ketika wartawan media CNN ya melakukan peliputan di tempat bencana banjir di Aceh teman-teman, yang kemudian di sana ia menangis ya dan menyampaikan kondisi ya keadaan di sana teman-teman ya. Dan yang menarik adalah ketika video berita itu viral ya, kemudian yang terjadi adalah CNN malah klarifikasi teman-teman bahwa videonya sudah di take down atau sudah dihapus ya oleh media CNN ya, lantaran katanya ya, kata CNN ini takut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini teman-teman. Jadi netizen akhirnya bereaksi bahwa sebenarnya yang terjadi ini apa ya? Sebenarnya yang terjadi apa ya? Kenapa sampai bisa dihapus ya kan? Ya. Oke, dari terlepas dari itu ya, bagaimana kemudian pemerintah ya terus bekerja keras ya bersama dengan para relawan-relawan yang ada di lapangan untuk melakukan kemudian kerja yang sangat aktif teman-teman ya untuk pemulihan Sumatera bahkan Aceh setelah dampak dari banjir tersebut teman-teman yang terjadi beberapa minggu yang lalu ya. Dan semoga saja ya pemerintah bahu-membahu bersama dengan masyarakat, relawan, ya swasta untuk melakukan pemulihan yang terjadi supaya negara kita semakin bangkit dan fokus ke hal-hal yang lebih besar lagi ya teman-teman ya. Dan kalau kita melihat memang bagaimana kita apresiasi ya bagaimana pemerintah bahkan relawan-relawan teman-teman ya, orang-orang yang bergandengan tangan melakukan donasi dan sebagainya ya untuk membantu meringankan para korban ya. Ini kita perlu apresiasi bagaimana kinerja pemerintah bersama dengan rakyat Indonesia ya untuk melakukan hal tersebut teman-teman, dan ini sangat baik ya untuk ke depan. Prabowo sudah berjanji dan mengatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi persoalan ini sendiri tanpa campur tangan ataupun tanpa bantuan daripada pihak luar, pihak asing ataupun negara-negara luar. Dan semoga saja ya dengan Prabowo sebagai presiden mengomandai hal ini teman, semuanya akan dapat teratasi. Bagaimana menurut kalian?